Mouse-nya bagus. Bagus, Pak. Kan kalau kayak mouse biasa nggak bisa, Pak. Dia lain lubangnya. Jadi nggak ada mouse. Ya, yang penting dia bagus. Ya, ada rasanya. Baik, selamat pagi. Kita mulai sekarang skill lab blok 7 mengenai sistem muskuloskeletal. Pada skill lab ini kita membicarakan adalah jaringan keras atau tulang. Jadi untuk jaringan lunak atau muskulus kita tidak bicarakan. Yang kedua yang kita bicarakan ini adalah foto polos, ya, foto polos tulang. Jadi kita tidak membicarakan CT scan, MRI, dan USG. Ya, kita membicarakan cuma foto polos. Ya, yang kita bicarakan lagi adalah ini nggak mau dia. Sekarang kita bicarakan yaitu trauma, infeksi, dan tumor. Trauma ini ya yang kita bicarakan adalah fraktur, infeksi yang kita bicarakan adalah osteomyelitis, tumor yang kita bicarakan adalah keganasan pada tulang atau osteosarkoma. Oke, cuma 3 aja yang kita bicarakan. Pertama, saya ulang lagi, trauma pada foto polos adalah fraktur. Infeksi ini banyak, yang kita bicarakan pada skill lab adalah osteomyelitis, begitu juga tumor, ada jinak, ada ganas, ada primer, ada sekunder. Yang kita bicarakan adalah osteosarkoma dan sekunder atau metastase. Ya, sesuai dengan checklist daripada skill lab. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu anatomi radiologi tulang normal. Ya, secara radiologi, ya beda dengan histologi lagi. Secara radiologi, untuk foto polos, tulang dibagi 3 komponen yang bisa terlihat pada foto polos. Pertama adalah korteks, yang warnanya lebih opak. Yang kedua adalah medula, atau spongiosa yang di tengah. Dan yang di pinggir, paling luar adalah periosteum. Ya. Normal, kadang-kadang periosteum ini tidak terlihat. Dia terlihat kalau terjadi reaksi periosteal, baru dia menebal dan ada timbul macam-macam bentuknya, gambaran dari foto polos. Tetapi secara umum, kita yang terlihat adalah pada foto polos adalah korteks dan medula. Apa itu korteks dan medula? Kita lihat diagram ini, ya. Ini adalah tulang panjang, ya. Kita bicarakan lebih jelas itu pada tulang panjang, ya. Ini contohnya femur. Korteks itu adalah yang gambar warna hitam ini. Dia makin ke medial, ya dari perifer, makin ke medial makin tebal. Makin ke proximal atau ke distal dia makin tipis. Jadi di sentral korteks ini lebih tebal. Makin ke perifer dia makin tipis. Yang putih ini ya secara diagram adalah medula. Ya ini medula. Kalau di histologi kita lihat kayak spongiosa, kayak spong-spong, jadi rongga-rongga. Ya, kita perhatikan lagi. Ini namanya korteks.
Ini namanya medula. Yang bagian garis-garis ini, yang paling pinggir, ini adalah periosteum. Nah, itu pembagian daripada tulang secara umum. Terus anatomi letaknya kita bagi. Pertama, yang bagian perifer ini adalah diaphyse. Dibatasi oleh epiphyseal line. Ya, ini garis epiphyse. Dari sini ke sini adalah metaphyse. Ya, dari sini sampai di sini perbatasan adalah diaphyse. Ya. Terus berikutnya metaphyse, ada garis epiphyseal line, berikutnya adalah epiphyse. Pada orang dewasa, epiphyseal line ini bentuknya seperti garis saja. Ya, nyatu dia. Pada anak-anak, ya, sebelum usia akhir balik, ini bisa macet gimana nih? Nanti lele hitamnya, masa ini ya bisa? Kita nggak punya laptop. 2 itu tadi, Pak. Bawa yang macet ini gimana cara? Kenapa? Ini dikit, Pak. Space ini aja. Space. Balik ini juga. Dia kalau macet ini aja. Spasi itu aja deh, Pak. Satu orang dalamnya lah. Ya, kita ulang lagi. Perbatasan antara diaphyse dengan metaphyse itu ada namanya epiphyseal line. Pada dewasa, epiphyseal line ini nutup atau namanya istilah lain adalah garis pertumbuhan. Jadi kalau sudah menutup epiphyseal line ini, tulangnya tidak bisa panjang lagi, ya, tidak bisa bertambah lagi. Jadi pada anak-anak, kalau ini masih terbuka, berarti masih diharapkan tulangnya bisa bertambah. Ya. Sekarang kita lihat ini diagram, kita lihat ke foto ronsennya. Ini adalah foto ronsen polos untuk tulang. Ya, ini tulang panjang, contohnya adalah femur. Ya, ini kita lihat ini adalah garisnya epiphyseal line ini. Ada bentuk garis lebih opak, itu adalah epiphyseal line. Ya, ini di epiphysis, batas ini adalah metaphysis, ini adalah diaphysis, itu kan sebaliknya di sini. Ya, terus yang kedua yang kita perhatikan adalah tadi korteks dan medula. Yang kita lihat ini, yang putih garis opak ini adalah korteks. Kita lihat makin ke perifer dia makin tipis, makin ke medial dia makin tebal. Terus untuk medula warnanya lebih lucent atau lebih radiolucent, lebih hitam. Ya. Sedangkan periosteum normalnya kadang-kadang tidak terlihat, dia bentuk garis saja di luar korteks, paling luar. Bisa terlihat kalau dia timbul reaksi. Periosteum bermacam-macam reaksi periosteum, pada radang atau pada tumor dia timbul reaksi. Terus yang ini adalah soft tissue-nya. Ya, ini adalah soft tissue. Soft tissue itu mulai dari otot, lemak, fat, dan kutis. Jadi kadang-kadang ada problem di tulang, menimbulkan juga problem di daerah soft tissue. Misalnya soft tissue swelling atau udem atau macam-macam. Atau ada kalsifikasi pada soft tissue. Jadi itu kamu harus tahu dulu anatomi tulang normal. Ya, saya ulang lagi, yang penting kamu perhatikan adalah korteks normalnya tebalnya segini, ya. Jadi kalau misalnya lebih tebal itu jadi penebalan korteks. Begitu juga sebaliknya kalau dia tipis, mesti ada sesuatu yang menyebabkan korteksnya tipis. Yang medula ini, ya. Perhatikan warnanya lebih hitam dari korteks. Ya.
warnanya tuh homogen, ya, hitamnya. Kalau misalnya ada lebih putih, sklerotik atau lebih hitam, itu mesti ada sesuatu. Nanti kita bicarakan. Ya, normalnya homogen medulanya ini warnanya lebih hitam dibandingkan yang kortek warnanya lebih putih. Ya, itu anatomi daripada tulang normal. Terus kita bicarakan mengenai pertama identitas foto. Ya. Identitasnya harus jelas. Ya. Pertama kita harus tahu dulu harus identitasnya nama pasien. Ya, kebetulan ini saya scroll aja tidak tulis nama pasiennya. Harus tertulis ini nama pasiennya siapa, umurnya, jenis kelamin. Karena dari foto tulang itu sangat berpengaruh sekali jenis kelamin, umur. Karena ada beberapa tumor yang biasanya terjadi pada anak-anak misalnya. Ada tumor terjadi pada orang dewasa, atau lebih banyak tumor pada pria, atau begitu sebaliknya. Jadi identitas itu sangat penting, ditulis untuk foto polos, tulang, nama, umur, jenis kelamin, dan jenis foto. Ya, foto biasanya dibuat AP lateral. Ya, kebetulan ini AP, ini lateral. Ya, jadi harus dua posisi. Ini foto AP, kita lihat. Ya, ini kondilusnya, medial, lateral. Kalau lateral, pada posisi lateral, kondilusnya nempel, numpuk. Sehingga kita tidak bisa menentukan kondilus medial atau lateral. Ya. Walaupun bentuknya mirip-mirip, tapi ini adalah satu AP, satu lateral. Kita perhatikan dari kondilus ini. Yang kedua, pada foto harus nampak kedua sendi. Ya, sendinya harus nampak. Misalnya sendi pada daerah genu dan sendi daerah kruris. Engkel. Ya, ini foto kruris, ini engkel, sendi engkel, ini sendi genu atau knee joint. Harus nampak. Karena kita nanti akan menilaikan permukaan sendinya gimana, sela sendinya gimana. Ya, harus nampak. Terus kita lihat posisi pembanding. Ya. Kadang-kadang kita perlu membuat foto pembanding. Misalnya, kita curiga sesuatu di kiri, misalnya humerus kiri. Supaya kita jelas, kita harus bandingkan dengan humerus kanan. Kadang-kadang sering ada variasi-variasi normal. Ya, seolah-olah kita buat itu fraktur, padahal itu adalah variasi normal. Kalau misalnya pada kiri dan kanan sama, ya, itu kemungkinan adalah suatu variasi normal, bukan patologis. Jadi kadang-kadang dibuat pembanding antara kiri dan kanan. Terus yang berikut ada dilihat adalah fraktur. Ya, paling penting tadi kita perhatikan fraktur pada kasus-kasus trauma. Yang berikut yang penting sekali adalah kondisi foto. Ya, kondisi foto pada tulang itu biasanya kondisinya lebih keras supaya kortek dan medula jelas terlihat. Sedangkan kalau kita buat lunak kayak foto tora kemarin, itu korteknya kurang putih, kurang opak, ya lebih hitam. Jadi kadang-kadang kita mau lihat lesinya sulit. Jadi untuk kondisi foto tulang itu biasanya kondisi tulang atau kondisi keras, sehingga soft tisunya kabur. Yang berikut kita perhatikan adalah selain kondisi deformitas, ada enggak kelainan bentuk daripada tulang? Normalnya tulang seperti ini, ya, lurus, kontinu, korteknya kontinu, tidak ada diskontinu, tidak ada pergeseran, ya, tidak ada pergeseran. Kita lihat nyambung semua. Yang berikut tidak ada tanda-tanda destruksi, tidak ada yang rusak. Ya, kita perhatikan korteknya nih putihnya itu homogen. Normalnya gitu. Jadi tidak ada destruksi, hancur. Misalnya
warnanya yang putih ini jadi hitam. Begitu juga pada medula. Medula warnanya lebih hitam dari korteks dan dia homogen. Tidak ada tanda-tanda destruksi. Terus kita perhatikan juga penebalan. Yang saya bilang tadi sendi ini. Ya, pada permukaan sendi, pada korteks ini warnanya lebih opak. Ya. Ini selah sendi, ini permukaan sendi. Ya, lebih opak dari sekitarnya. Jadi nanti kita perhatikan apa ada penebalan di permukaan sendi tebal, misal pada pasien artritis misalnya, atau selah sendinya nyempit, misalnya pada pasien OA misalnya. Ya, kita perhatikan selah sendi ini. Yang berikut adalah adakah pembengkakan jaringan lunak? Ya, ini kita perhatikan jaringan lunak ini. Normalnya jaringan lunak ini batasnya tegas, homogen. Tapi kira-kira kita lihat di sini ada pembengkakan, ya. Di luar kontur yang normal ini, bengkak misalnya, soft tissue, swelling, bengkak, kita akan laporkan. Misalnya pembengkakan jaringan lunak bisa kena radang atau kena tumor. Jadi perhatikan juga soft tissue-nya. Selain kita perhatikan tulangnya, juga perhatikan adalah soft tissue-nya yang batasnya tegas, lebih homogen, ya, tidak seputih tulang. Dibandingkan dengan yang hitam ini udara, kita nampak batasnya, batas soft tissue atau kutis. Ya, itu kira-kira yang harus kita tahu sebelum kita membicarakan mengenai patologis. Jadi harus ada tahu dulu baik kondisinya, posisi fotonya, anatominya. Ya, jangan dibuat salah. Kalau salah kita membuat posisinya, kemudian nanti misinterpretasi. Nah, ini contohnya densitas tulang yang menurun, ya. Ya, normalnya saya bilang tadi warnanya homogen. Kalau dia menurun ya seperti ini. Ya, warnanya lebih hitam, lebih lusen. Ini pada pasien-pasien yang disease atrofi misalnya, ya. Jarang digerakkan. Ya, pasiennya berbaring lama sehingga terjadi seperti osteoporosis. Jadi warnanya lebih hitam. Ini densitasnya saya bilang tadi yang menurun contohnya, yang patologis, ya. Bisa juga pada pasien-pasien dengan kekurangan kalsium, misalnya osteopeni, densitas tulangnya turun juga. Ya, bisa karena osteoporotik usia, degenerasi, atau karena bisa disease atrofi, bisa karena kekurangan kalsium. Ya, jadi kita perhatikan densitas tulangnya. Jadi begini gambarnya, ini bukan destruksi, ya, ini densitas tulang yang menurun. Ya, karena bilateral merata. Ini densitas tulang yang meningkat, ya. Jadi warnanya lebih putih. Jadi perhatikan saya bilang tadi densitas tulang yang normal seperti ini, saya ulang lagi, densitas tulang normal seperti ini, medulanya lebih hitam. Tapi kalau menurun lebih hitam lagi. Kalau meningkat lebih putih. Ya, ini misalnya pada kasus-kasus metastase misalnya, ya. Jadi kita lihat tulangnya lebih opak, lebih putih. Ini densitas tulangnya yang meningkat. Jadi harus diperhatikan juga densitas tulang sangat menentukan sekali untuk menentukan patologisnya. Oke, itu yang kita bicarakan tulang normal dulu. Sekarang kita lanjutkan mengenai pertama adalah trauma. Nah, pada kasus trauma kita bicarakan di skill lab adalah fraktur. Ini contoh secara diagram, contoh-contoh fraktur, bermacam-macam nama-nama frakturnya. Ya. Pada tulang panjang, ini khusus kita bicara tentang tulang panjang. Ya. Nanti pada vertebrae lain lagi namanya, kompresi fraktur misalnya. Kita tidak bicarakan itu pada vertebrae. Pada kranium, kita tidak bicarakan. Yang ada pada kranium adalah impresi fraktur atau depresi fraktur. Jadi beda. Pada skill lab kita bicarakan tulang panjang saja. Jadi tulang panjang jenis frakturnya seperti ini.
Beda saya bilang tadi dengan tulang belakang, saya ulang lagi. Beda, namanya kompresi fraktur kalau tulang belakang. Ya, kalau cranium diastesis namanya. Oke, ini kita bicarakan pada skill lab adalah tulang panjang. Jenis-jenis fraktur, yang pertama ini melintang, tadi discontinue antara korteks dan medula. Kita lihat ini, pada korteksnya tidak nyambung, begitu juga medulanya, ada garis fraktur. Garis fraktur ini bermacam-macam bentuknya, ada yang melintang kayak gini, ada yang miring, ya ada yang spiral, berputar dia. Kalau kita lihat foto AP lateralnya. Ada jenis yang avulsi, fraktur yang lepas dia, jadi ada fragmen yang lepas. Kalau communicated, ini adalah multiple frakturnya. Jadi bukan satu garis saja, multiple, bermacam-macam garis frakturnya pada satu lokasi fraktur. Ini namanya communicated. Yang berikut adalah displace, bergeser frakturnya. Jadi tidak nyambung. Kalau ini kita lihat frakturnya masih nyambung. Ini undisplaced, tidak bergeser. Ini fraktur kita laporkan ini undisplaced. Kalau ini displaced, karena beda penanganannya. Kalau displaced ini harus pakai plug and screw atau fiksasi interna. Kalau ini cukup fiksasi eksterna aja atau digip, ya karena dia undisplaced. Kalau ini displaced, beda penanganannya. Terus yang berikutnya, kadang-kadang di medula ini nampak garis fraktur. Tidak terdapat discontinue cortex. Jadi, secara teori, fraktur itu adalah discontinue, baik cortex atau medula atau kedua-duanya. Tapi kadang-kadang korteksnya masih utuh, ya, tapi medulanya ada fraktur. Namanya green stick. Jadi untuk garis saja, kita lihat masih utuh korteksnya. Tapi ada garis di medula, namanya green stick. Terus yang berikutnya adalah jenis fraktur yang impacted. Impacted ini masuk ke dalam. Jadi ada bagian peluang yang masuk ke dalam tempat lawan frakturnya. Ya. Posisi misalnya kranial masuk ke dalam bagian yang kaudal. Berikutnya adalah fraktur intraartikular. Jadi frakturnya ini sampai ke sendi. Namanya fraktur intraartikular, ya, masuk ke sendi. Jadi frakturnya nyambung sampai ke sendi. Yang ini adalah longitudinal, memanjang frakturnya. Yang ini kita lihat melintang, miring, ini memanjang begini namanya fraktur longitudinal. Oblik, ya mirip sama ini, miring atau oblik. Patologi, kita harus tahu juga ada fraktur yang patologi. Patologi itu maksudnya keganasan, ya atau infeksi, trauma sedikit jadi fraktur. Jadi kita bisa lain melihat fraktur, ada tanda-tanda destruksi pada tulang tersebut atau ada tampak tumor atau massa pada soft tissue atau dan lain-lain. Jadi fraktur patologi ini maksudnya adalah faktor yang disebabkan oleh ada kelainan primer. Bisa karena kanker atau karena infeksi. Jadi ada penyebab primernya. Jadi traumanya tidak seberat daripada terjadinya fraktur. Beda kalau yang lain ini penyebabnya adalah fraktur. Kalau patologis, ya, sebab pertamanya adalah keganasan atau infeksi. Kebetulan ada fraktur yang ringan saja, traumanya ringan, menyebabkan fraktur. Dan kita harus lihat, selain tanda-tanda fraktur, ada lesi di sekitarnya. Bisa soft tissue tumor, atau tumor tulang, atau infeksi pada tulang. Yang spiral sudah dibicarakan di sini tadi. Dan ini adalah stres. Stres fraktur ini adalah yang ketekan frakturnya. Ya, pada tulang panjang. Kalau pada cranium namanya depres. Ya, kalau tulang panjang namanya stres. Yang berikut adalah transversa, sama kayak ini, melintang. Ya, itu macam-macam daripada fraktur pada tulang panjang. Ya, ini khusus tulang panjang. Nanti saya bilang beda pada os kranium dan pada tulang belakang. Ya, jenis frakturnya beda. Ya, kita tidak bicarakan. Jadi kalau di kranium itu ada fraktur linear, cuma garis saja. Ya, ada frakturnya depres. Ya, bergeser tabula externa interna ke dalam. Itu namanya fraktur depres. Ya, beda juga dengan tulang belakang. Kita namanya kompresi fraktur. Korpus vertebralnya berbentuk seperti wedging.
Ya, itu tidak kita bicarakan skill lab pada tulang panjang. Nah, ini yang kita lihat foto. Ya, itu tadi diagramnya. Bagaimana kita lihat foto pada tulang yang fraktur. Ya, seperti kita bicarakan tadi, tulang normal seperti ini, kita harus foto nampak kedua sendi. Ya, kita lihat kontinuitasnya. Ini kontinu korteknya. Begitu juga medulanya. Pada fraktur kita lihat nih, ada diskontinu. Korteknya ke sini, yang satu yang ke sini. Ya, yang bagian distal ke sini, yang bagian proximal agak ke medial. Dan kita melihat ada garis fraktur yang oblik. Ya. Dan dia agak bergeser. Ini namanya fraktur yang displaced, yang bergeser. Beda dengan undisplaced, undisplaced-nya masih posisinya seperti normal. Cuma nampak garis fraktur saja. Kalau ini sudah bergeser, selain diskontinu, korteknya bergeser. Ya. Makanya kita harus buat foto AP dan lateral. Kalau kita lihat foto satu posisi saja, pada foto HP, kita seolah-olah lihat ini adalah undisplaced, nyambung. Korteknya walaupun ada tanda fraktur, oh ini pasiennya undisplaced ini. Ya, nanti kita laporkan ke ortopedinya. Tapi waktu dibuat foto lateral, oh rupanya bergeser. Ya, jadi makanya syaratnya untuk foto harus AP lateral. Ya, kalau satu posisi saja kita nanti salah miss, kita bilang ini adalah frakturnya undisplaced. Padahal sebenarnya frakturnya adalah displaced. Karena nanti pengobatannya, terapinya berbeda antara undisplaced sama displaced. Itulah dari awal saya bilang, untuk foto ronsen itu harus buat wajib AP dan lateral, jangan satu posisi. Kalau satu posisi nanti bisa miss dalam membaca. Yang kedua, yang kita menentukan juga, lihatlah sekitarnya. Ada masalah sekitarnya enggak? Kalau ada masalah di sini, misalnya ada destruksi, ada lesi litik, ada osteosklerotik, ada soft tissue di sini, itu kita namakan adalah faktor patologis. Jadi primernya ada, ini akibatnya saja. Nah, kalau ini murni karena sekitarnya tidak ada masalah. Tidak ada destruksi tulang, tidak ada masalah di soft tissue, tidak ada lesi litik, tidak ada, berarti ini murni adalah karena trauma. Karena nanti penanganan fraktur patologis dengan murni trauma berbeda. Ya, jadi selain kita perhatikan ulang lagi ada gambar fraktur, kita harus lihat sekitarnya. Ya, sekitar ini ada masalah enggak? Yang berikut adalah selain fraktur, dislokasi. Normalnya harus kita perhatikan sendi. Sendi ini ada mangkoknya. Jadi normalnya kaput tulang ini harus di dalam mangkok sendi. Kalau bergeser, kaput daripada tulang ini dari mangkok sendinya, ya, dari oleh kranon ini, berarti ini adalah dislokasi. Dari foto lateral jelas terlihat. Kalau dari AP mungkin samar-samar. Padahal sebenarnya ini di luar sendi nih. Ya, oleh kranonnya ini. Jadi perhatikan lateralnya. Makanya saya ulang lagi, foto harus dibuat AP lateral. Kalau kita lihat foto AP ini kayak normal saja. Ya, hampir sama ini sama ini. Tapi kalau sudah dibuat lateral, nampaklah perbedaannya antara ini dengan ini. Ya. Makanya wajib dibuat AP lateral. Jadi kalau satu posisi saja bisa salah, kita bisa miss, terutama pada pasien-pasien dengan dislokasi. Oke. Jadi itu yang kita bicarakan pada skill lab. Pertama adalah trauma, bisa menyebabkan fraktur atau dislokasi. Ya, yang penting kita perhatikan lagi, adakah gambaran selain fraktur tersebut.
untuk menentukan apakah ini patologis atau tidak. Deformitas tulang, ya, kita harus perhatikan tulang yang normal. Jadi setiap tulang itu kita harus tahu anatomi normal dulu, ya, susunannya. Ini kalau misalnya pasiennya tulangnya sudah begini, jadi deformitas tulang, ya. Misalnya pada pasien-pasien reumatoid, ya, bengkok-bengkok tulangnya, ya. Yang harusnya sendi, ya, ininya bagus. Permukaan sendinya normal, sela sendinya ada sela sendi normal ini. Pada deformitas kelihatannya sela sendinya nyempit, ya, permukaan sendinya sklerotik, ya. Ini contoh kasus-kasus yang deformitas tulang. Jadi tulangnya tidak normal, tidak seperti normal. Tinggal cari penyebabnya. Penyebabnya tergantung dari posisi tadi. Misal sela sendinya kita perhatikan, permukaan sendinya, soft tissue sekitarnya, ya. Kalau ini kita lihat soft tissue-nya ada bengkak ini lebih putih, normalnya putihnya segini, tapi ini lebih putih, berarti ada pembengkakan di soft tissue. Jadi kalau kita perhatikan secara visual pada pasien ini pasti tangan sendi-sendinya bengkak, karena kita lihat ininya soft tissue-nya lebih putih, lebih opak. Maka dari awal saya bilang perhatikan, selain kita perhatikan tulang, perhatikan soft tissue-nya, densitas soft tissue-nya ini, ya. Kalau yang ini lebih putih, berarti ini adalah suatu pembengkakan pada soft tissue atau soft tissue swelling. Ya, pada kasus reumatik itu sering terjadi bengkak pada sendinya. Nih, bengkak dan warnanya lebih putih. Jadi itu yang diperhatikan selain tulang, soft tissue-nya. Ya, itu yang sudah saya terangkan nomor 10 sampai nomor 14, ya. Itu untuk trauma tulang-tulang karena fraktur. Selanjutnya kita bicarakan, nah ini salah satu contoh juga yang saya perhatikan adalah sela sendi, ya. Sela sendi ini kita perhatikan normalnya hampir sama. Tapi pada kasus ini sela sendi ini lebih sempit. Nah, kita lihat ini adalah spor di sini nampak. Normalnya tidak ada. Pada sini kita lihat ada tonjolan di sini. Ini namanya spor, sela sendinya nyempit. Ini pada kasus-kasus osteoartritis, ya, proses degenerasi. Jadi saya ulang lagi, perhatikan selain tulang, kita perhatikan sela sendi, joinnya, permukaannya dan sela sendinya. Normalnya itu sela sendinya sama lebarnya. Dan tambahan tulang di sini nggak ada, di sini ada tonjolan tulang, namanya spor atau osteofit. Ini pada kasus-kasus dengan osteoartritis. Di sini juga dibicarakan adalah tanda udara. Menilai perubahan jaringan lunak apakah ada kemungkinan tadi atrofi atau udara. Ya, jadi kita perhatikan juga soft tissue-nya, ya, nomor 9 itu. Warnanya lebih lusan atau lebih hitam pada jaringan lunak. Kita perhatikan tadi jaringan lunak lebih putih, tapi tidak seputih tulang. Tapi pada jaringan lunak juga kita melihat adalah gambaran radiolucent. Ini adalah namanya emphysema subcutis, ya. Di buku Skilab nomor 9, ya. Jadi ini adalah perhatikan. Ini namanya bayang udara dalam jaringan lunak atau emphysema subcutis. Ya. Ini bisa karena macam-macam, bisa karena trauma atau habis pos tindakan. Ya. Misalnya fraktur terbuka misalnya, timbul emphysema, atau habis tindakan misalnya pasang WSD misalnya. Ada emphysema subcutis, ya. Normalnya tidak boleh jaringan ada udara bebas, ya. Sekarang penyembuhan tulang. Nomor 14, ya. Apa tuh non-union, apa tuh malunion atau delayed union?
Ya, apa tuh union? Ya, di nomor 14 checklistnya. Yang union, kalau ada fraktur, kita lihat sambungannya bagus, ya, sehingga kita tidak nampak lagi garis frakturnya. Yang nonjol ini adalah kalus, ya. Kita tahu bahwa penyembuhan tulang itu disertai dengan kalus. Jadi ini kalau ini bukan tumor, ya. Jadi ini penyembuhan tulang yang bagus, karena kita tidak melihat lagi garis frakturnya dan ininya nyambung. Ini namanya union fraktur. Ya, perhatikan checklist nomor 14. Ini adalah non-union fraktur. Jadi ada fraktur, ya, pengobatannya tidak benar, biasanya sering kebawa ke dukun patah, tidak diapa-apain, cuma dibalut-balut saja, sehingga tidak nyambung dia. Walaupun sudah lama, sudah ada kalus kayak gini, tapi dia masih tidak nyambung. Sehingga kalau kita lihat, tulangnya masih bengkok. Ya, ini masih bengkok tulangnya nonjol. Ini sering kalau pengobatannya tidak benar. Atau pergi ke dukun patah, ya, takut dioperasi, dibiarkan lama-lama berbulan-bulan, tulangnya tetap bengkok. Kalau kita ronsen, ya, penyembuhan frakturnya ini non-union, tidak nyambung. Ya, ini contohnya. Walaupun sudah ada kalus. Ya, kalau kita lihat secara visual, tulangnya masih bengkok. Atau pada kaki, jalannya masih pincang. Karena pendek sebelah kakinya. Ya, ini namanya non-union, tidak nyambung. Yang berikut adalah malunion. Dia nyambung, tapi deformitas, tidak seperti sedia kala. Masih bengkok, tapi kita lihat ini nyambung. Namanya malunion. Dia sama-sama non-union, tidak nyambung. Union nyambung benar seperti sedia kala. Tapi malunion, dia nyambung, tapi membentuk deformitas, tidak seperti sedia kala. Sehingga kakinya tetap bengkok, tapi kalau kita foto dia nyambung. Ada kalusnya, ya, tidak nampak lagi garis fraktur, tapi membentuk deformitas. Jadi kalau kita perhatikan pada anak ini, ya, jalannya masih pincang. Kalau kita foto bandingkan kanan sama kiri, kita lihat ini masih pincang, bergeser kira-kira 17 mili. Ya, jadi tulang ini akhirnya tidak sama panjang. Nah, belum kita lihat dia nyambung, ya. Nah, jadi penyembuhan tulang itu bisa yang benar, yang bagus adalah union fraktur, ya. Kalau tidak nyambung non-union, kadang-kadang menimbulkan deformitas, namanya malunion. Terus yang berikut delay union, ya. Delay union ini masih belum nyambung, walaupun sudah berapa lama. Mungkin kadang-kadang ada interposisi, ya. Bisa ada jaringan lunak nyelip di sini, ya, tidak mau nyambung-nyambung dia. Walaupun kita lihat frakturnya ini masih bagus, ya. Tapi kok nggak mau nyambung dia. Mungkin ada sesuatu yang di antara tulang ini, misalnya ada nyelip jaringan lunak atau apa, sehingga tidak nyambung-nyambung, namanya delay union fracture, ya. Kalusnya tidak terbentuk, ya, padahal sudah lama. Ini adalah penyembuhan yang terlambat. Ya, kita perhatikan, makanya foto itu untuk fraktur itu perlu evaluasi. Kapan mulai frakturnya, berapa bulan lagi, bisa 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi kita akan foto. Kita lihat perkembangan penyembuhannya. Nah, kalau seperti ini sudah lama, tapi tidak nyambung-nyambung, kita harus cari penyebabnya ini. Mengapa dia tidak nyambung? Ya, mungkin karena kurang vitamin D atau kurang kalsium, atau ada interposisi, ada kelainan sistemik lainnya, sehingga kita harus perhatikan juga faktor-faktor penyertanya. Mengapa tulang ini tidak nyambung? Makanya perlu evaluasi foto. Terus yang berikut adalah avascular necrosis. Ya, ini contoh daripada avascular necrosis nomor 14. Ya. Kita perhatikan ini adalah kaput femur, ini acetabulum. Pada kasus ini, pada kaput femurnya timbul erosi sehingga mengecil. Nah, coba mengecil, kadang-kadang dia timbul dislokasi, bergeser dia karena kecil,
ya, dari rongganya yang normal sehingga dia kadang-kadang bergeser karena dipijat dia akan bergeser karena ini kecil, mengecil dia. Ini contohnya adalah avascular necrosis, ya, gangguan dari vaskular ke femur tadi penyempitan atau gimana, vaskular ke sini nggak ada sehingga di kapul femur tidak dapat nutrisi sehingga dia jadi erosi atau mengecil. Kadang-kadang ini sampai habis ini kaputnya. Ya, itu namanya avascular necrosis. Ya, pada checklist nomor 14. Oke, sekarang kita masuk ke infeksi pada tulang, namanya osteomyelitis ya. Ini khusus untuk tulang panjang, namanya osteomyelitis. Pada tulang belakang namanya spondilitis, jadi beda. Ya, ini khusus untuk tulang panjang namanya osteomyelitis. Kalau radang sendi namanya artritis ya. Jadi ini kita bicarakan sesuai dengan buku skill lab ya, tulang panjang yang radang namanya osteomyelitis. Osteomyelitis itu kita harus bagi dua, yang akut dan kronis ya. Kalau akut itu yang lebih dominan adalah soft tissue-nya, seperti yang pertama ini ya. Kita lihat soft tissue-nya lebih putih, lebih bengkak. Dan sedikit ada gambaran lusen di sini. Ya. Jadi belum ada reaksi sklerotik, belum ada reaksi, cuma sedikit ada nih reaksi pada periostealnya. Pertama kita lihat nebal ini. Kalau yang kronis seperti ini, ya sebenarnya ini yang kronis. Karena kita lihat ada macam-macam variasinya, ada lesi yang sklerotik, ya ada nih osteonekrosis, ini dan nekrosis tulangnya, ada squaster, tulangnya sudah mati, warnanya lebih putih ini, ya, kalau yang mati tulang itu lebih putih dia, karena vaskular di sana nggak ada. Dan tulang yang akan tumbuh namanya involucrum, ya, ini tulang yang menggantikan tulang yang rusak-rusak ini, ya, timbul tulang baru namanya involucrum, ya, yang kayak gini. Memang warnanya lebih hitam. Ya, kita lihat ini kadang-kadang dia membentuk suatu rongga, lusen matanya tegas. Ini namanya abses bordi, ya. Kadang-kadang pada kasus-kasus osteomyelitis, ya, terbentuklah abses, namanya abses bordi. Kadang-kadang dia ada kontak dengan dunia luar, namanya kloaka. Jadi ada lubang, rongga, kontak dengan dunia luar mengeluarkan abses. Jadi kadang-kadang pasien osteomyelitis yang kronis itu kita perhatikan kadang-kadang abses tidak mau kering, mengalir terus karena ada rongga yang berisi abses dan ada kloakanya, ada salurannya, ya. Ini kadang-kadang bisa menimbulkan nanah yang berkepanjangan, ya. Ini namanya abses ya, abses bordi. Jadi harus diperhatikan juga tulang-tulangnya ini, ya. Pertama, struktur tulangnya dulu, ya. Densitasnya tidak homogen, ya. Normalnya itu lebih putih, ini ada lebih hitam, namanya destruksi, ya. Ini kayak ini namanya destruksi, tulangnya itu hancur. Dan perhatikan ada gambaran bulat ini, perhatikan ini adalah abses bordi. Ya, dan di sini yang lengkap yang kalau kita perhatikan yang sudah kronis. Ada squasternya, ada involucrumnya, ada reaksi periostealnya ini. Kalau yang akut, gambarnya seperti ini saja, cuma pendawalan periosteum, destruksi saja. Yang lainnya masih tidak terlihat. Yang namanya squaster, yang namanya involucrum belum terlihat. Itu terlihat kalau sudah kronis, ya. Yang kayak gini. Jadi ini perhatikan ini yang akut saja. Memang gambaran akut sama kronis itu berbeda sekali. Manifestasi yang dibicarakan sering itu adalah yang kronis. Karena manifestasinya bisa bermacam-macam bentuknya. Ya, nah, ini osteomyelitis pada tulang panjang. Ya, jadi tolong perhatikan juga. Pertama adalah strukturnya, ya, dan soft tissue-nya. Ini contoh daripada radang pada tulang atau osteomyelitis.
Sekarang kita bicara mengenai nomor 17 dan 18 sampai 21 mengenai tumor tulang. Ya. Yang dibicarakan di sini adalah osteosarkoma. Ya, tumor itu dibagi dua, primer dan sekunder. Primer dibagi dua juga, jinak dan ganas. Nah, pada skillab ini kita bicarakan dua saja. Contohnya yaitu osteosarkoma dan metastase. Metastase ini kita bagi dua, dalam bentuk osteolitik dan osteoblastik. Ya, nanti masing-masing tumor itu punya karakteristik tertentu. Misalnya, tumor prostat lebih banyak osteoblastiknya daripada osteolitik. Misalnya, tumor mame kadang-kadang osteolitik lebih banyak pada osteoblastik. Kadang-kadang bisa kombinasi. Pada lesi metastase itu ada yang osteolitik dan ada osteoblastik. Ya. Litik itu artinya lebih hitam, lebih lusen. Blastik artinya lebih putih dari tulang yang normal. Sekarang kita perhatikan gambaran tumor tulang yang osteosarkoma. Ya. Osteosarkoma kita lihat lesinya. Lesinya lebih diletaknya di metafise, ya. Jadi saya bilang tadi dari awal kita harus tahu lagi anatominya, mana itu meta, mana diafise, mana yang epifise. Predileksi pada tumor itu ada yang khas, metafise misalnya. Ya. Itu pada osteosarkoma, Ewing misalnya pada diafise. Ya. Giant tumor biasanya pada epifise. Jadi macam-macam. Jadi kita harus perhatikan juga anatominya. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, ya kita perhatikan di tulang yang normal yang lebih hitam medulanya. Pada yang ini, pada fibula, kita lihat warnanya lebih opak. Kalau lebih opak ini berarti bone tumor, ya, karena densitasnya sama dengan densitas tulang. Dan kita lihat, perhatikan nih reaksi periostealnya. Reaksi periostealnya berbentuk sunray appearance atau sunburns. Jadi kayak matahari, pancaran sinar matahari. Ini khas sekali. Berikut kita perhatikan adalah soft tissue. Ya, perhatikan soft tissue-nya bengkak. Ya, jadi selain kita lihat bone tumornya juga, tulangnya, kita perhatiin juga soft tissue-nya. Jadi kalau kita lihat secara visual, pasiennya kakinya pasti bengkak. Dan kita raba ini keras, karena banyak struktur tulang pada pasien ini. Sehingga kalau kita rabanya keras dan terfiksir. Ya, raba dan terfiksir. Yang penting kita perhatikan reaksi periostealnya yang sangat khas sekali dan lesinya. Pada metafise, terutama pada tulang panjang, bentuknya sunburst. Dan usia, ya biasa dekade 1 dan 2. Ya, makanya saya bilang dari awal tadi, identitas pasien harus tahu nama, usia, jenis kelamin. Jadi osteokarsinom ini biasanya pada dekade 1, dekade 2. Jadi antara umur 10 sampai 20 tahun. Letaknya pada metafise. Ya, ini contohnya fibula. Ya, bagian metafise fibula. Ya, jadi sunray appearance itu macam-macam bentuknya. Ini yang khas sekali. Nah, yang ini kurang, sunray-nya sedikit yang ini. Ya, ini tetap osteosarkom juga pada femur. Ya, yang penting kita lihat ada reaksi periostealnya. Jadi kalau kita laporkan ada soft tissue swelling bengkak ini, kita lihat warna jaringan lunaknya, warna jaringan lebih putih dibandingkan yang ini. Ini masih agak hitam sedikit, ini lebih putih. Ya. Tampak reaksi pada periosteal berbentuk sunray, ya, dan tulangnya lebih putih, lebih opak. Ya. Terus kita perhatikan yang kedua adalah metastase. Metastase itu ada yang dua, osteolitik dan osteoblastik. Yang litik kita lihat seperti ini, warnanya lebih hitam.
Tapi strukturnya kita lihat masih normal, tidak ada pembengkakan seperti tadi, ya. Tulangnya saja yang bermasalah. Soft tissue-nya biasa-biasa saja, ya. Beda dengan ini, kita lihat nih soft tissue-nya dominan, bengkak. Pada ini kita lihat soft tissue-nya biasa saja, warnanya lebih homogen, tapi tulangnya kita lihat ada lesi lucent, namanya osteolitik. Ya. Ini. Kadang-kadang bentuknya seperti ini aja. Rongga aja seperti ini. Ini adalah suatu metastase dalam bentuk osteolitik. Jadi kita harus tahu dulu primernya. Ada enggak seamame atau nasofaring atau ovarium, ya, atau cervix, nyeri pada tulang, kita foto, kita lihat ada lesi litik seperti ini. Ini kemungkinan suatu metastase, ya. Ini dalam bentuk lesi litik. Sedangkan yang lesi oblastik adalah seperti ini, ya. Jadi kita perhatikan lesi yang putih-putih ini kayak geografik, jadi kayak pulau-pulau. Namanya lesi blastik yang geografik TV-nya, seperti pulau-pulau. Nah, ini kombinasi, ya, antara lesi litik dan lesi blastik. Ya, kamu perhatikan ini ada yang bulat ini lesi litik. Di samping lesi litik ini ada lesi osteoblastik. Jadi masing-masing cancer itu punya khas masing-masing. Ada yang murni osteolitik saja, seperti ini, tidak ada osteoblastik, atau osteoblastik saja, tidak ada lesi litik, dan ini kombinasi antara osteolitik dan osteoblastik. Ya, ini harus diperhatikan metastase. Jadi tolong perhatikan struktur tulang normal dulu. Kalau struktur tulang normal dulu, kalau sudah tahu, baru kita bisa melihat patologis. Kalau struktur tulang nggak tahu, kita nggak bisa nentukan patologis. Mungkin kita anggap itu normal saja. Ya, jadi perhatikan ini kombinasi antara lesi litik sama lesi blastik. Oke, demikian yang dapat saya terangkan. Skill lab ini, ya, checklistnya 1 sampai nomor 21. Bagaimana struktur tulang yang normal, cara-cara fotopolos normal, ya, trauma misalnya pada kasus fraktur dan dislokasi, infeksi pada kasus osteomelitis, tumor, primer osteosarkoma, dan metastase dalam bentuk osteolitik dan osteoblastik atau campuran osteolitik dan osteoblastik. Ya, kalau ada yang bertanya silakan.